Okay. Nah, this would be our today material. Can you see the slide that I've shared on your screen? Yes, Mbak. Okay, thank you. Nah, as usual, we will be discuss in bilingual ya, combining English and Indonesia. And especially for today, we are going to talk about online journalism. That's basically could also be understood or known as digital journalism. That explain that news or content is distributed via internet. And then online journalism also could be understood as online newspaper. It is some kind of electronic paper, yeah, if you might say. And in general, we have two kinds of subscription for electronic paper. The first one is the payment subscription, and the second one is the non-payment subscription. Jadi untuk electronic newspaper ini ada dua bentuk ya, Mbak Mas. Ada yang dalam bentuk berbayar. Kalau di Kompas ini, kalau nggak salah, domainnya atau handle-nya namanya kompas.co.id. Sementara untuk yang free, kita biasanya masuknya atau loginnya ke kompas.com. Itu nanti yang banyak pop-up iklannya ya. Kalau yang berbayar, biasanya nggak ada iklan. And online journalism could also be understood as hyperjournalism. Its impact of technological convergence. That's why the content itself could be presented in multi-platform with multi-format. Jadi cyberjournalism ini kontennya bisa ditampilkan ke audiens dalam berbagai format lintas platform. Biasanya satu media dia punya ada beberapa handle media sosial sekaligus yang masing-masing karakter medianya itu berbeda satu sama lain. If you're having any question, just directly ask to me ya. Directly talk or you prefer to raise your hand first. That would be no problem. Online journalism pretty much starting from the Web 2.0 era, yeah, where the web itself present the first interactive feature. Jadi era online journalism ini muncul dari era Web 2.0, di mana web itu mendisplay fitur interaktif pertama kalinya. Kalau Mbak Mas baca artikel yang ada di web, kemudian di bagian paling bawah ini muncul kolom komentar. Nah, ini adalah fitur interaktivitas yang ditampilkan di perkembangan era web ya. Nah, at the time, the mainstream media hasn't fully switched to digital. Jadi masih separuh-separuh ya. Media mainstream tidak banyak yang punya media digital. Dan media konvensional mulai dirasakan delay-nya dalam menyampaikan informasi ya. And it gets the common user of internet to start thinking to switch fully to digital media. The pioneer of digital media or online news portal would be detik.com that relies on local content, yeah. And majority of the managers at detik.com is actually mainstream media veterans, ya.
They work long time, long hours, long years in the mainstream media. So they are considered as digital immigrants. Jadi yang memulai detik.com pada waktu itu adalah wartawan senior yang lama berkecimpung di media konvensional. Dan ini memang beliau semua sudah berumur ya. Jadi beliau bisa dikategorisasikan sebagai digital immigrant karena pada saat beliau menjalankan medianya ini, orang-orang ini mengalami masa transisi dari media analog atau media cetak atau media konvensional ke media digital. And detik.com is, as we all know, it has multi-platform handle to distribute their content or their news, yeah. And few years back, detik.com is acquired by Transcorp as one of their media, yeah, become a competitor of Kompas.com. On 2016, to be exact, the CEO of detik.com also, he was the founder of detik.com, Mr. Budiono Darsono. He is a journalist, a senior journalist. On 2016, he decided to resign from his position as CEO of detik.com and begin a new journey of himself and his team, yeah, to build Kumparan.com. Kumparan is basically initiated as a community news online portal. Jadi di awal pendiriannya pada saat si mantan founder sekaligus CEO detik.com itu beralih untuk membangun Kumparan. Kumparan ini adalah media berbasis komunitas yang dia fokus untuk mengakomodasi kontributor ya atau konten kreator dalam platformnya. Makanya mereka menyebutnya sebagai platform kolaborasi news media online di Indonesia. So there's a difference between online news portal with online collaboration platform ya. Collaboration in this case is relevant to community movement. Jadi kolaborasi di sini sebenarnya identik dengan aktivitas komunitas ya. Tidak hanya mereka yang punya ekspertis di bidang jurnalistik dan memang ada lisensinya, tapi komunitas ini memungkinkan siapa saja untuk jadi produsen berita. That's why in this slide ya, you can see that in Kumparan dashboard we have an icon for any of us to use. So it basically accommodate us as common user of internet to create our own story. Jadi Kumparan ini mengakomodir kita sebagai pengguna internet yang tidak punya skill jurnalistik untuk membuat berita atau konten. Nah, otomatis di sini tetap dilakukan editing, ya. Tapi editingnya ini tidak lagi dilakukan oleh manusia, tapi dilakukan oleh algoritma ya. Nah, ada batasan-batasan jurnalistik yang diinput ke algoritma supaya bisa memproses dan menseleksi berita yang layak tayang di platformnya Kumparan.
in this era, I believe we also have numerous kinds of media. The first that I would explain in this case is infographic-based media. Yeah. So basically, they develop their content from data, actual and factual data. Ada beberapa media yang berbasis data, salah satunya diolah dalam infografis ya. Ada Tirto ID, Kumparan, dan Kompas Data. The three of them are presenting news based on data itself ya. And the second alternative media would be the web-based alternative media. As you can see here, they have their own audience target ya. First here we have Brilio.net. It targets audience on your age range. Also Hibui. Jadi di sini ada Brilio sama Hibui yang target audiensnya untuk produsen ataupun konsumen konten adalah orang di rentang usia Mbak Mas ya. Mereka mengemas beritanya dengan gaya bahasa yang nggak formal, lebih ke arah penulisan yang ngepop ya. Ureta ini platform yang beberapa kali dipakai oleh dosen kita, ada Bu Muria, ada Pak Fajar Junaidi atau Mas Jun, kemudian ada Mbak Firly Anissa yang sekarang lagi studi di Inggris ya. Beberapa kali tulisannya muncul di Kureta ini, cuma target audiens dari Kureta beda dengan Brilio dan Hibui ya. Target audiensnya adalah ke audiens yang young adult, jadi adolescence tapi mengarah ke dewasa. Ada juga yang lokal Jogja ya, Mojok Institute. Kalau Mbak Mas kemarin sempat ikut inaugurasi maba, di sini ada narasumbernya Mas Wisnu Prasetya. Di Prodi kemarin sempat diundang untuk jadi narasumber, berbicara tentang kapitalisme media digital. So to sum up ya, we have several characteristics for online journalism. The first would be global reach ya, because once the content reach internet as platform, the distribution of the content is enormous. It has a wide range impact to people who access internet throughout the globe. And basically it is not experiencing any delay in distributing news or content. By clicking certain links, we could also be connected to several platforms simultaneously. Jadi pada dasarnya online journalistic platform itu dengan berbekal satu link, kita bisa terkoneksi dengan beberapa platform sekaligus ya. Dan kontennya ini sifatnya adalah cross-post ke beberapa platform dengan karakter yang berbeda. Maaf, ini ada typo ya. Yang betul adalah unlimited news space, jadi memang space-nya tidak terbatas. Unlimited news source, even we, in this case, as common user of internet, it could also be actively contributing as news producer ya. Jadi kita sebagai pengguna internet yang awam juga punya kesempatan yang sama dengan jurnalis yang profesional
untuk jadi produsen konten atau produsen berita. Jadi sifatnya adalah user generated content ya. Siapapun bisa jadi produsen berita. Online jurnalistik ini juga memungkinkan beberapa fitur atau format media ini jadi satu. Mulai dari audio, video, kemudian polling, ya, animasi. It also allows interactivity. We can comment, we can repost, we can retweet with quote, and each and every one of us make our own personal setting for news searching in online news platform ya. So basically one user with another user compared to the other users are differ one another. But online journalism also have its own shortcomings or limitation ya. Because it is easy for everyone to set up online journalism platform. So it is countless and scattered. Karena kemudahan orang atau komunitas dalam mendevelop platform online journalism ya, maka jumlahnya hampir tidak terbatas ya. Tiap tahun itu ada pertambahan dan sulit untuk dikontrol. Yang kedua, kredibilitasnya harus dikonfirmasi oleh pihak ketiga, entah itu bot yang menggunakan otomasi ataupun editor profesional ya, license editor, ya betul, redaksinya masih harus berfungsi sebagaimana layaknya media konvensional ya. The online journalism also experiencing ethical dilemma. Keakuratan berbanding terbalik dengan kecepatan. Ya, memang informasinya di-deliver secara cepat, tapi belum tentu akurat. 10 tahun ke belakang, detik.com itu masih berjuang melawan isu akurasi ini. Misalnya dalam melaporkan peristiwa kecelakaan itu detik.com harus upload konten sebanyak 3-5 kali sampai akhirnya informasi itu disampaikan secara benar ya. Ada perubahan korban, jumlah korban misalnya, ada perubahan kronologi misalnya, ada perubahan saksi mata yang terlibat kecelakaan tersebut. Jadi konten selisih waktu beberapa menit atau beberapa jam itu ada informasi yang berbeda yang disampaikan di situ. Another ethical dilemma that is faced by online journalism is privacy matters ya. Contoh pada saat Mbak Mas kemarin membaca atau mereview berita Vanessa Angel meninggal sama suaminya kecelakaan ya. Fotonya tidak di-blur ya, jadi mengekspos foto real yang terjadi di TKP. The online journalism also it becomes some kind of a privilege for you who is digital native ya. For some of the digital immigrants, they are struggling to access it. Jadi online jurnalisme produknya ini dengan mudah diakses oleh Mbak Mas yang memang sudah terbiasa sejak lahir dengan teknologi digital. Tapi bayangkan saja digital imigran seusia ayah ibu, Pak D, Bu D, kemudian Eyang, Kakung, Eyang Putri, Mbak Mas ini akan sedikit kesulitan untuk mengakses ya. And also, online journalism could only be accessed by the have or the ones that having the internet access. Jadi penyebarannya tidak merata, hanya ke daerah-daerah yang terjangkau oleh internet. And if
you are experiencing some kind of a question, what kind of characteristic that identified on online journalism? Yeah, here we have 5 characteristic. The first would be brevity, ya. Jadi brevity ini adalah efektivitas dalam menyampaikan berita. Karena perputarannya cepat, maka jurnalis ini harus memikirkan kata-kata di mana penggunanya itu efektif, bisa langsung menerima dan memaknai pesan tersebut ya. Singkat padat jelas. The second would be adaptability. Online journalism content is needed to be displayed in several platforms with different characteristics simultaneously. Jadi harus bisa di-display atau ditampilkan di berbagai format dengan karakter yang berbeda satu dengan yang lain ya. The third, scan ability, it's presenting news based on keywords, specific keywords ya. Karena sekarang kita juga mengenal search engine optimization metode dalam melakukan pencarian informasi. Ini juga berlaku bagi produsen berita ya. Mereka harus bisa menyesuaikan konten untuk bisa difilter dari informasi yang banyak bertebaran di internet ya. Itu difilter dengan menggunakan keyword spesifik. Sama kayak Mbak Mas upload ke Twitter menggunakan hashtag, upload ke TikTok menggunakan hashtag. Nah, ini ada kata kunci yang melekat di konten berita supaya dalam pencarian dia ada di pilihan teratas ya. Ini adalah SEO yang efektif atau search engine optimization yang optimal atau efektif. The fourth characteristic would be interactivity. It accommodates feedback from user of the internet. And the last characteristic would be community. So online journalism, it could also forming some kind of virtual community where one internet user is interacting actively to another internet user. Jadi kita sebagai pengguna internet awam juga bisa berpartisipasi aktif dalam melakukan produksi berita ya. Kita menjadi kontributor dalam berita, produksi berita. And the second part of today's material, I would like to explain briefly about citizen journalism. So what is the difference between online journalism and citizen journalism? Ada yang bisa bantu saya? Apa perbedaan mendasar dari jurnalisme online dan jurnalisme warga menurut Mbak Mas? Silakan. Ada yang mau kasih pendapat? Belum ada? Oke. Jadi pada dasarnya online journalism itu adalah jurnalisme online yang muncul di platform berita online yang terverifikasi ya, atau platform berita online yang mainstream. Awal mulanya mereka adalah media konvensional, kemudian yang bertransisi ke media digital. Contoh Kompas, kemudian ada CNN, ada Media Indonesia, Metro TV, kemudian ada Sindo yang dilakukan oleh mereka orang-orang atau praktisi jurnalistik yang memang expert atau punya lisensi ya. Sementara citizen journalism ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya lisensi atau bukan expert dalam bidang jurnalistik. Seperti kita sebagai pengguna internet awam. Nah,
munculnya dari gap antar generasi ya. Kalau digital immigrant mereka mengakses berita dari media mainstream, sementara digital native mengakses media dari media digital itu sendiri. This picture is depicting or describing us as common user of internet, common citizen. We can also actively contribute as news writer or content creator, yeah, because the technology allows us to do that, and the ecological transitional of news media also allows us to do that. The impact of online news ini dampak dari berita online yang sebenarnya menginisiasi jurnalisme warga ya. The first we have the complexity of news ecology, yeah. So back in the days when some of the capital owners or investor or conglomerate that desiring to build news institution or media institution, they are required to fulfill numerous element from the government regulation. Jadi dulu pada saat konglomerat misalnya atau investor mau buat institusi media, ada sangat banyak aturan pemerintah yang harus dipenuhi ya. Nah, dari situ maka media itu hanya dimiliki oleh sekelompok orang yang memang kaya. Mbak Mas mengenal ini dari pendekatan ekonomi politik yang dijelaskan sama Bu Muria, ya. Nah, dari situ kemudian technology allows us to be able to contribute actively as these investors or these conglomerates, ya. So technology is basically make everything cheaper, much cheaper. Online news also could be understood as the end of government censorship because a lot of online news platform, the government cannot keep up to filter each one by one, ya. Saking banyaknya media online, pemerintah itu tidak bisa lagi melakukan filterisasi, sensorship terhadap semua media online tersebut. Nah, online news juga atau online media memungkinkan kita untuk lebih bebas berekspresi ya, lebih bebas menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Dan online news juga memungkinkan kita untuk terlibat dalam sistematika atau proses produksi berita yang tidak rumit ya, yang lebih murah. Bahkan teman-teman, saya rasa kalau yang ikut Komakom, Persma, Ikom Radio itu kita sudah bisa memproduksi berita kita sendiri ya. Nah, online news also makes us to re-understand the basic notion of gatekeeping and opinion leadership. Jadi kehadiran platform berita online ini membuat kita sebaiknya memahami kembali ada beberapa konsep di sini ya. Yang pertama adalah gatekeeping. It is basically the process of filtering information or news done by several group of people. They have privilege to do this kind of thing because they have their own agenda. It is usually
gatekeeping process usually done by politicians, by news institution, by government, ya, by oligarki. Jadi gatekeeping ini dilakukan oleh mereka yang punya akses ya. Aksesnya ini adalah akses khusus ya, hak istimewa hanya bisa dilakukan oleh konglomerat, pemilik institusi media, kemudian institusi media itu sendiri, politisi ya. Mereka melakukan proses memilah dan memilih tergantung dari agenda apa yang mereka miliki ya. Itu adalah gatekeeping, Mbak Mas. Sementara opinion leadership itu yang sekarang Mbak Mas alami dengan influencer ya. Jadi privilege-nya lebih ke banyaknya followers ya. Kemudian dia punya expertise terkait di bidang tersebut, bukan pengaruh dalam modal ya, tapi pengaruh dalam pengetahuan, dalam keahlian, dalam keberuntungan pun bisa ya, karena Mbak Mas tahu beberapa selebgram media sosial itu sebenarnya tidak punya expertise, tidak punya keahlian, mereka hanya beruntung punya followers yang banyak gitu. Pendapatnya diikuti oleh banyak orang. Kalau gatekeeping ini lebih dilakukan oleh institusi, sementara opinion leadership ini dilakukan oleh orang per orang atau personal ya. Gatekeeping is conducted on the first level of understanding ya, or comprehension. Ya, opinion leadership is done in the second level of understanding or comprehension. Jadi gatekeeping ini lebih ke pemaknaan tahap pertama, sementara opinion leadership ini di pemaknaan tahap kedua. Here we have several citizen journalism products ya. From Tirto ID, from mojok.com, from kumparan.com, kompasiana.com. Several of the online news portal is accommodate specifically on citizen journalism activity for us to actively contribute as news producer. Our own personal tweet is also could be considered as citizen journalism product, yeah. And another platform that accommodate us to write our own news. Nah, kalau Mbak Mas, if you need to learn furthermore about the leveling of influencer, yeah, here we have the easiest way to understood the level of influencer. The basic start from the lower, the middle, and KOL or key opinion leader. They usually become social media celebrity. Ada juga kalau Mbak Mas nanti search ya, ada tingkatan influencer. Yang pertama ada nano influencer, kemudian di atasnya ada mikro, yang tengah ini ada middle ya. Saya lupa istilahnya apa, dan yang paling atas ada mega influencer. Ini biasanya yang followersnya jutaan ya. Citizen journalism also become the end of gatekeeping era ya. Because each and every one of us could be the professional amateurs ya. Jadi era citizen journalism itu berlaku, kita semua bisa jadi profesional dalam waktu singkat ya, karena banyaknya sumber informasi yang tersedia di internet dan banyaknya channel yang bisa kita akses ya. Kita bisa melakukan referensi seketika saat itu juga, instant referencing. Nah, ini saya mau menunjukkan beberapa platform that are available online for you to become contributor, ya, to write on contributor page. Here I have two
of the platform that based on the US, they will accommodate you as contributor without journalism license. Yeah, the first is BuzzFeed News, second is Twitter, and the third is TED Talks. Yeah, TED Talks usually invite them who has expertise in some of the bidang ilmu ya, branch of knowledge ya. Jadi TED Talks itu biasanya mengundang orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing untuk berbicara di depan forum ya. Dan kemudian konten ini disebarluaskan lewat YouTube. TED Talks itself has numerous of branch throughout the globe. One of them is TED Talks Indonesia ya. Also we have Kumparan Enterto ID and also Kompasiana ya, that accommodate us as active contributor. Citizen journalism is identical with active contributor. We have several advantages and disadvantages of citizen journalism ya. The advantages is similar to online journalism, the speed distribution with no delay, the instant validation process, the wide distribution range, and citizen journalism also allows us to keep our interactivity with the platform. Yeah, we can comment, we can repost, we can repost with quote, but it also has its own disadvantages. It's relevant to accuracy issue. It could also be validated in a short amount of time. Yeah, so the possibility of inaccurate reporting, it's still wide open. It's still happening. Yeah. And by the end of the distribution of the content, it easily triggering social issues or social intrigues amongst citizens. Citizen journalism could also be understood as citizen media, civic journalism, and social journalism. I think that would be all, Mbak Mas, for today material. If you are having a question, just feel free to ask me. Any kinds of question are welcome.